Perkenalkan, kami dari kelompok 21 yang beranggotakan Yudika Purba dengan NIM 12S18013 dan saya Renalus Nalai dengan NIM 12S19001. Ada Lukas Huta Barat dengan NIM 12S19036. Di sini saya akan menjelaskan tentang recovery algorithm. Sampai saat ini dalam membahas pemulihan, kami telah mengidentifikasi transaksi yang perlu dilakukan ulang dan yang perlu untuk dibatalkan. Tapi kami belum memberikan algoritma yang tepat untuk melakukan tindakan ini. Kami siap menyajikan algoritma pemulihan penuh menggunakan catatan log untuk memulihkan dari kegagalan transaksi dan kombinasi dari poster pemeriksaan dan catatan log terbaru untuk memulihkan dari kerusakan sistem. Algoritma pemulihan yang dijelaskan di bagian ini mengharuskan item data yang telah diperbarui oleh transaksi yang tidak terikat, tidak dapat dimodifikasi oleh transaksi lain, hingga transaksi pertama yang telah dilakukan atau telah dibatalkan. Yang selanjutnya yaitu transaksi rollback. Transaksi rollback ini pertama kita mempertimbangkan pengembalian transaksi selama operasi normal, yaitu bukan selama pemulihan dari kerusakan sistem. Rollback transaksi TI dilakukan sebagai berikut. Pertama, log dipindai ke belakang dan untuk setiap catatan log TI dari formulir TI XG F1 dan F2 yang ditemukan, nilai V1 ditulis ke item data XJ dan catatan log khusus read only atau TI XJ dan V1 ditulis ke log, di mana V1 adalah nilai yang dikembalikan ke item XJ selama rollback. Catatan ini kadang-kadang disebut dengan catatan log kompensasi. Catatan tersebut tidak memerlukan informasi unduh karena kita tidak perlu membatalkan operasi unduh tersebut. Yang kedua, setelah catatan log atau TI tak ditemukan, pemindahan mundur dihentikan dan catatan log TI abort ditulis ke log. Perhatikan bahwa setiap tindakan pembaruan dilakukan oleh transaksi atau atas nama transaksi, termasuk tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan item data ke nilai lama, kini telah dicatat ke dalam log. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, recovery algorithm. Ini adalah algoritma recovery yang didesain untuk bekerja dengan pendekatan steel force sesuai soal yang diberikan, yaitu bagian nomor 2. Jelaskan cara kerja risk recovery algorithm dan beserta dengan operasinya. Yang pertama, pengertian recovery adalah data berarti mengambil data yang hilang, dihapus, yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat diakses yang hilang karena berbagai alasan atau disebabkan oleh hal yang belum dapat ditentukan. Pada saat recovery manager dipanggil secara telah maka restart berlangsung. Sedikit prosesnya, mulai dari analisis. Dalam analisis melakukan mengidentifikasi DRT dalam buffer pool atau perubahan yang belum ditulis di transaksi aktif pada waktu crash. Pada tahap ini, Phase melakukan 3 tugas, yaitu yang pertama menentukan titik mana dalam log untuk memulai phase redo. Kedua, menentukan halaman dalam buffer yang dikerti pada saat crash. Ketiga, mengidentifikasi transaksi yang aktif pada saat crash dan harus diunduh.
Jadi tabel tersebut diinisiasi ke kumpulan transaksi aktif pada saat checkpoint. Atau jika log record ditambahkan di antara record begin checkpoint dan end checkpoint. Maka tabel harus diatur untuk mereferensikan informasi dalam record tersebut. Tetapi kita menghilangkan rincian langkah yang sudah ditentukan. Yang pertama, jika log record transaksi T ditemukan, akan dihapus dari tabel transaksi karena tidak aktif lagi. Yang kedua, jika log record selain record untuk transaksi T ditemukan, entry untuk ditambahkan ke tabel transaksi. Jika belum ada di sana, selanjutnya entry untuk dimodifikasi. Yang ketiga, jika log record readable mempengaruhi halaman ditemukan dan tidak dalam tabel DIRT, maka entry dimasukkan ke dalam tabel dengan IDP dan read lesson sama dengan lesson log readable. Ini akan mengidentifikasi perubahan tertentu yang merusak halaman P mungkin belum ditulis di disk. Yang selanjutnya yaitu pada redo proses yang redo, yaitu mengulang semua tindakan dari titik yang terbuat dalam log dan merestore dan database kembali seperti pada kelas. Selama phase redo, maka Aries menerapkan kembali update dari semua transaksi, commit atau sebaliknya. Selanjutnya itu proses undo yang undo. Mengunduh tindakan transaksi yang tidak commit, sehingga database hanya merefleksikan tindakan transaksi commit atau committed transaction. Fase undo ini berbeda dengan fase yang sebelumnya, itu melakukan scan terbalik dari akhir log. Tujuannya adalah itu untuk mengunduh tindakan semua transaksi yang pada saat tes itu mengabortnya secara efektif. Selanjutnya, jelaskan teman saya. Jadi ada struktur data pada Aries. Jadi pada Aries ini lebih kompleks, yaitu terdapat 3. Ada LSN yang terurut, yang kedua page LSN yang tidak terurut. Nah, di mana LSN terakhir yang akan mengubah page-nya. Nah, yang ketiga strukturnya ada LSN, Trans ID, Pref LSN, Redo Info, dan Undo Info. Nah, selanjutnya ini contohnya, contoh pemulihan yang ditunjukkan pada gambar ada 3. Di sini bisa kita lihat ada A. Di sini ada table LSN, yang B-nya ada table transaction table dan dirty page table. Selanjutnya, di sini ada yang C, yaitu transaction. Sama juga di sini bedanya yang B dengan C itu di B di sini ada T1 T2, sedangkan di C ini ada T1 T2 T3. Selanjutnya pada gambar A itu menunjukkan sebagian isi log, dan pada gambar B itu menunjukkan isi tabel transaksi dan tabel halaman kotor. Sekarang kita anggap crash terjadi pada titik ini. Sejak checkpoint telah terjadi, alamat dari record bikin checkpoint terakhir diambil, yaitu lokasi 4. Pada tahap analisis dimulai dari lokasi 4 sehingga mencapai akhir. Nah, ada catatan pada end checkpoint akan berisi tabel transaksi dan tabel halaman kotor pada gambar yang B, dan tahap analisis selanjutnya akan merekonstruksi tabel-tabel ini. Nah, ketika pertemuan pada tahap analisis log record 6, entry baru untuk transaksi T3 dibuat di tabel transaksi, dan entry baru untuk halaman A dibuat di tabel halaman kotor. Nah, setelah log record 8 dianalisis, status transaksi T2 diubah menjadi commit pada tabel transaksi. Nah, untuk pada gambar C menunjukkan 2 tabel setelah tahap analisis. Nah, untuk fase redo, LSN terkecil dalam tabel halaman kotor adalah 1. Oleh karena itu, redo akan dimulai pada catatan log 1 dan dilanjutkan dengan redo pembaruan. LSN di mana 1267 yang sesuai dengan pembaruan untuk halaman C, BA, dan C,
masing-masing tidak kurang dari LSN halaman tersebut, seperti yang ditunjukkan pada tabel halaman kotor atau dirty page. Jadi halaman data tersebut akan dibaca lagi dan pembaruan diterapkan kembali dari log. Dengan asumsi LSN aktual yang disimpan pada halaman data tersebut kurang dari entry log yang sesuai. Nah, pada titik ini fase redo selesai dan fase undo dimulai. Dari tabel transaksi yang kepada gambar C, undo diterapkan hanya untuk aktif transaksi T3. Fase undo dimulai pada log masuk 6, itu update terakhir untuk T3 dan hasil mundur dalam log. Nah, rantai pembaruan mundur untuk transaksi T3 dengan catatan log 6 pada contoh ini diikuti dan dibatalkan. Baiklah Pak, demikian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf Pak. Selamat malam Pak.